Mati itu sakit kalau yang datang wan nazi'at. Maka ada sebuah cerita dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nabi Isa pernah menghidupkan orang mati, sudah 500 tahun dia mati, dihidupkan Nabi Isa. Atas izin Allah hidup dia. Ditanya, kau berapa lama mati? Sudah 500 tahun. Apa yang kau rasakan selama 500 tahun? Sakit mati itu belum hilang sampai sekarang. Tapi itu kata Allah kalau dia zalim. Zalim. Makanya Bapak Ibu jangan pernah menzalimi hak orang. Jangan. Orang yang berbuat zalim itu matinya sangat sulit. Zalim kepada siapa saja. Hingga zalim kepada diri sendiri. Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan apa yang mesti saya sampaikan. Soal Bapak Ibu berhenti terima atau tidak, tugas saya selesai. Bapak Ibu, bapak-bapak yang merokok itu tuh menzalimi diri sendiri. Rokok itu racun. Itu Bapak hisab Allah menciptakan kita untuk tujuan kebaikan. Sekarang Bapak merusak diri Bapak sendiri. Berhentilah. Baru tapuk-tapuk malaikat mati sejak berhenti. Ibu, pernah tak ibu berdoa dulu waktu salat? Ya Allah, kirim ambo suami perokok. Pernah? Pernah ibu berdoa gitu? Dapat modeko tu, dapat akal itu ya. Makanya ibu jangan dizalimi. Karena Allah tidak menyebutkan kezaliman itu bentuknya apa. Semua orang zalim, apakah zalim kepada orang, apakah zalim pada dirinya, ketika mati malaikat akan membentangkan tangannya menampar-nampar orang itu. Di kampung apa ada pameo ada ibu dah. Di tagan merokok di cucu yang ala make merokok jo lai lagai merokok jo lai. Kecil kakek tadi den aja nang tagan merokok ndak aja. Den jo nenek ang tu ketika muda sebulan ndak bersobok taluk den mah. Pi kok jo rokok sehari mati den kocoknya tu je ibu. Betu mana orang perokok kok Pak. Habis siap nyoba pisah jo rumahnya. Pada pisah jo rokok. Nah itu kenapa ya Allah mengatakan malaikat ketika orang ini mati basitu aidihim, membuka lebar tangannya. Membuka lebar itu bahasa majas namanya, maksudnya menampar. Karena orang kalau menampar membuka tangan. Ya, itu yang akan terjadi pada proses sakarat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-An'am ayat yang ke-93. Kita baca ayatnya di bagian tengah ya, surat Al-An'am ayat 93 itu kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum. Kalaulah engkau bisa melihat bagaimana keadaan orang-orang yang zalim itu ketika menghadapi sakaratul maut dan para malaikat membentangkan tangan mereka sambil menampar mereka, keluarlah nyawa kalian. Nah, itu artinya surat Al-An'am 93. Jadi ini ayat menjelaskan tentang proses sakratul maut yang akan dihadapi setiap orang. Kata Allah, walau tara, andai engkau mampu melihat apa yang terjadi saat itu. Tapi sayang kita tidak akan mampu melihat. Kenapa? Karena Allah menggunakan kata lau. Karena lau itu maknanya sesuatu yang mustahil bisa terwujud. Lau. Karena syarat itu ada in, ada iza. Kalau in itu mungkin terwujud, mungkin tidak. Ya, karena kalau in itu peluangnya
50-50. Bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak. Itu makanya di surah Al-Baqarah ayat 180 ketika Allah berbicara tentang wasiat, maka kata Allah, in taraka khairan al-wasiyatu lil walidain wal akrabin. Kalau jika engkau memiliki harta waktu akan mati itu, maka berwasiatlah kepada keluarga, kerabat, orang tua. Nah, kenapa pakai in di sana? Karena orang waktu mati bisa jadi punya harta, bisa jadi tidak punya harta. Maka in. Kalau iza itu pasti. Ya, jadi kalau syaratnya iza itu pasti itu. Makanya kiamat semuanya iza. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi sudah digoncangkan Allah segoncang-goncangnya. Sudahkah bumi digoncang Allah? Belum. Tapi maknanya pasti digoncang. Tapi kalau lau, tidak mungkin. Makanya ada manusia minta hidup 1000 tahun. Yawaddu ahaduhum lau yu'ammar alfasanah. Manusia menginginkan kalau berusia 1000 tahun. Ada tidak manusia yang dikasih usia 1000 tahun? Tidak. Nah, karena tidak mungkin terjadi pakai lau. Nah, di ayat tadi Allah juga menggunakan lau. Walau tara, andai engkau bisa melihat apa yang terjadi pada kematian itu, pastinya engkau tidak bisa melihat. Karena Bapak Ibu, ya, di waktu kematian itu ada banyak kejadian yang dihadapi orang yang sakarat yang kita tidak bisa melihat. Nanti Bapak Ibu baca di surah Al-Waqiah 83 lah sampai 85. Falaula iza balagatil hulqum wa antum hina izin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketika nyawa sudah sampai ke tenggorokan dan kamu melihat dia yang sedang meregang nyawa, sementara kami lebih dekat kepadanya dari engkau, sementara engkau tidak melihat kami. Di waktu akan mati itu Ibu, itu ada utusan-utusan Allah yang berada dekat dengan orang akan mati itu yang kita tidak bisa lihat. Makanya Ibu, ada orang-orang tertentu kan yang ketika mati, ya mungkin dia melihat ke kiri dan ke kanan. Mungkin ada sesuatu yang dilihatnya yang kita tidak melihat. Itu kata Allah begitu akan terjadi nanti itu. Ya, pada waktu itu akan ada utusan kami yang lebih dekat dari engkau, tapi engkau tidak melihatnya. Yang kedua, proses sakratul maut itu Allah namakan dengan ghamaratil maut. Ghamarat ya. Ghamarat itu arti harfiahnya tertutup. Jadi kata ghamara itu arti harfiahnya tertutup. Kenapa kematian prosesnya disebut ghamarat? Karena di waktu itu pandangan manusia sudah tertutup dengan dunia. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang mati matanya terbuka, melihat ke sana kemari, sebenarnya dia tidak melihat lagi. Tidak melihat lagi. Karena proses sakarat itu disebut ghamarat. Ghamarat itu tertutup sudah. Tidak ada lagi material yang dia lihat. Yang dia lihat dalam proses sakarat itu adalah perkara akhirat. Nanti Bapak Ibu baca di surah Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin amin haza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Ketika sakratul maut datang, kata Allah, dibukakan kepadanya semua yang tersembunyi, dan ketika itu pandangannya sangatlah tajam. Jadi orang ketika akan mati itu Ibu, yang dilihatnya bukan yang material lagi. Yang ini sudah tertutup, namanya ghamarat, tertutup sudah. Tapi yang dilihatnya adalah apa yang selama ini ditutupi oleh Allah. Apa itu? Malaikat. Bapak Ibu pernah lihat malaikat? Waktu sakratul maut nanti terlihat. Seperti apa para malaikat itu? Seperti apa malaikat maut itu? Kematian. Siapa yang pernah melihat mati? Belum ada. Nanti Bapak Ibu waktu sakratul maut nampak kematian itu. Karena kematian itu makhluk Allah. Wajaat sakratul maut.
kematian itu akan mendatangi. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kamu lari darinya, dia akan mendatangimu. Jadi kematian itu ciptaan Allah yang akan mendatangi kita. Itu makanya nanti Bapak Ibu, ketika penduduk sorga sudah sampai di sorga, penduduk neraka sudah sampai di neraka, maka didatangkanlah kematian itu dalam rupa kibas. Allah bertanya ke penduduk sorga, hei penduduk sorga, tahukah kalian ini apa? Mereka menjawab, itulah kematian yang dulu datang kepada kami. Ya Tuhan, matikan dia agar kami tidak mati lagi di sorga. Dibawa pula ke penduduk neraka, hai penduduk neraka, tahukah kalian apa ini? Penduduk neraka menjawab, ya kami tahu, itu kematian yang dulu mendatangi kami. Ya Tuhan, jangan matikan dia agar kami masih ada harapan mati dalam neraka ini. Maka dibawalah antara sorga dan neraka, dan kematian itu pun dimatikan. Penduduk sorga tidak mati lagi, penduduk neraka pun tidak mati lagi. Apa maknanya itu? Kematian itu akan terlihat saat kematian. Al-maut itu akan terlihat saat mati. Karena kematian itu adalah makhluk. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Nah, kapan kita lihat mati? Ketika kematian datang. Dan yang di sini tidak dilihat lagi nih. Ya. Maka kalau ada orang Bapak Ibu yang mungkin matanya ke sana kemari, lalu kita berkata itu menunggu anak tuh. Tidak ada menunggu anak tuh. Apa pula yang ingat dia anaknya, dia sakarat itu. Yang dia lihat apa yang disembunyikan Allah. Pahala baru tampak saat sakratul maut. Itu kenapa ketika manusia hendak dicabut nyawanya itu, teriakan manusia, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa. Ya Tuhan, bisa ndak mati saya ditunda sebentar. Andai engkau tunda mati saya sedekahkan semua harta saya. Kapan manusia mau mensedekahkan semua hartanya? Ketika kematian sudah datang. Kenapa mereka ingin bersedekah? Baru tampak pahala sedekah ketika kematian. Sekarang tidak tampak Pak Ibu. Kalau tampak pahala sedekah sekarang ini Bapak Ibu, saya yakin itu yo dompet-dompet itu masuk ke tidiang tadi itu. Ini saya enggak? Untung pahala sedekah tidak dinampakkan waktu ke tidiang lalu tadi. Kok tampak itu yo tas-tas, dompet-dompet masuk sadonya itu. Kenapa? Ketika akan mati manusia ingin bersedekah semua hartanya. Fa as-saddaqa. Kenapa? Fa kashafna anka ghita'aka. Di waktu itu dibukakan Allah nih yang saya sembunyikan. Ini pahala Bapak Ibu duduk mendengar pengajian gini, ini besarnya Masya Allah. Kata Nabi, orang kalau datang ke pengajian, likulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Satu langkah kakinya ke majlis itu sama setahun salat malamnya, setahun puasa sunatnya. Tak tanggung-gadangnya Bapak Ibu. Pahala datang dan duduk di majlis ini, setahun salat malamnya, setahun puasa sunatnya, per langkah. Satu langkah. Tapi kenapa banyak orang yang tidak datang? Banyak orang yang tidak menghadirinya? Karena tidak tampak pahalanya. Makanya manusia nanti ketika mati, apa teriakan manusia? Rabbirji'uni, ya Tuhan balikkan saya ke dunia balik. Kenapa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya hendak menjemput amal saleh yang dulu tidak saya kerjakan. Bapak Ibu yang duduk mendengar ceramah kini, alhamdulillah. Kok mati lain nak kamari ari lo. Yang pulang sudah subuh tu kok mati di rumah kini gua. Mari ari mendengar ceramah subuh kini, percaya oleh Ibu kamu. Untung lebih Ibu bertahan sih kok. Ya dah. Karena begitulah yang terjadi ketika akan kematian, ketika kematian datang. Kenapa? Fakashafna anka ghita'aka, baru dibukakan Allah semua yang ditutupi. Makanya saat kematian datang, sorga pun diperlihatkan Allah, neraka pun diperlihatkan Allah.
Ya, ketika kematian datang, nanti Bapak Ibu kalau baca di surat Fussilat ayat 30, innallazina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang beriman lalu mereka istiqamah selama hidup dengan amal-amal kebaikan. Ada amal yang dia istiqamah sampai kematian datang. Ketika matinya datang, kata Allah, turun para malaikat memperlihatkan surganya. Fa'abshiru bil jannah, nih surgamu. Sekarang Bapak Ibu tidak akan melihat surga. Kalau diperlihatkan surga sekarang, hidup kita tidak normal. Tidak akan normal. Kalau nampaklah surga, tidak usah surga nampaklah. Bidadari saja tampak. Kata Nabi, bidadari itu, Masya Allah, kalau menolehlah ke bumi ini, itu semua cahaya menghilang. Bidadari itu, Masya Allah, yuramu khusuqihima min wara'il laham. Kalau dilihat betisnya, nampak isi tulangnya. Bidadari itu bening, ibu-ibu. Dicalik batinya, nampak isi tulangnya, Bu. You bening. Bening. Kalau ibu-ibu dicalik batinya, tumbuh api lama nampaknya kan, duk pakai kadar lama tu tumbuh api tu. Kalau bidadari surga tu, Masya Allah, dilihat betisnya, isi tulangnya tampak bening. Makanya ibu-ibu, kok sempatlah bapak-bapak kau melihat bidadari agak sakile saja, jadi bidadari nampak di kami, muntah-muntah kami mencari ibu. Percayalah. Ya, untung bidadari tak nampak di kami sehingga kami galak nampak ibu. Padahal ibu tak ada apa-apa jadi bidadari itu. Makanya ibu-ibu bantu ibu besok nak modeko lah. Ya, nanti di sorga bantu ibu. Oh, didesain Allah seindah mungkin, secantik mungkin. Kalau tak kalah saing bidadari. Ya tu. Makanya bantu ibu yang modeko pada dia salah. Tak kalah mo lah kau. Ya, kan nanti bentuk di sana siapkan ya, bentuk di sana. Tapi Bapak Ibu, semua akan tampak di saat sakratul maut. Semua ditampakkan Allah. Karena begitu, itu kenapa proses mati disebut ghamaratil maut. Yang material ditutupi, yang immaterial yang dibukakan Allah. Jadi dia tidak akan melihat lagi rumahnya, mobilnya, tidak akan dia lihat lagi. Yang dia lihat sesuatu yang disembunyikan Allah selama ini. Malaikat tampak, setan tampak, pahala tampak, sorga tampak, neraka tampak. Nah, itu rahasianya kenapa proses mati di ayat tadi disebut ghamarat, ya, ghamaratil maut. Lalu kata Allah, di saat kematian itu datang, malaikat membentangkan tangannya, basitu aidihim. Jadi malaikat itu kata Allah kalau datang mencabut nyawa itu membuka tangannya. Bas itu. Tapi orang zalim ni ya, bukan orang beriman ni, orang zalim. Bas itu ini Pak Ibu sebenarnya bukan membuka tangan. Bas itu artinya menampar. Karena orang kalau menampar telapak tangannya dibuka. Tidak begitu? Kalau menampar kan begini. Maka basitu itu maksudnya itu malaikat menampar-nampar orang itu. Dan itu dijelaskan Allah di surat Al-Anfal ayat 50. Nanti Bapak Ibu baca surat Al-Anfal ayat 50. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Andai engkau bisa melihat orang-orang kafir itu ketika kematiannya datang, para malaikat menampar-nampar wajahnya. Jadi ada orang ketika mati itu, Masya Allah prosesnya Pak Ibu, mengerikan. Kenapa? Malaikat menampar-nampar wajahnya. Tamparan malaikat jangan Bapak Ibu anggap ringan. Jangan Bapak Ibu kira tangan malaikat sebesar tangan kita. Malaikat itu Masya Allah, penjaga neraka itu digambarkan, itu memasukkan manusia ke neraka itu Pak Ibu, itu satu rombongan. Kullama ulqiya fiha faujun. Jadi orang kalau masuk neraka itu serombongan. Bukan satu-satu, serombongan, faujun. Yang kata Nabi, satu rombongan itu minimal 4.000. Itu genggam, 4.000. Dan sebelum orang masuk neraka, itu badannya dibesarkan Allah dulu sebesar-besarnya. Hingga kata Nabi, dirsuhu mislal Uhud, satu gigi penduduk neraka itu besarannya sebesar bukit Uhud. Satu gigi.
Satu giginya sebesar bukit Uhud. Seperti apa besar telinganya, seperti apa besar kepalanya, seperti apa besar badannya. Karena orang kalau mau masuk neraka, Ibu, itu badannya dibesarkan dulu. Kenapa masuk neraka besar badannya, Ibu? Supaya mudah mengazab. Ini orang kalau badannya gadang, Ibu, gampang mengazab. Pici yang saya matu sipak karena Ibu. Tapi kok keteknya kamari lari-lari lincah, payah mengajar, Ibu. Maka digadangan badannya, Ibu. Betul, digadangan badannya, Pak. Yang sagadang-gadang itu masuk neraka itu bukan satu genggam. 4.000 paling tidak tu. Bayangkan tangan malaikat sebesar itu yang akan menampar, Ibu, ya. Makanya kalau ada orang dalam proses mati itu nampak mungkin menolehkan, bisa jadi kena tampar. Tapi yang ditampar bukan ini lagi nih. Bukan ini lagi. Yang ditampar tu wajah rohaninya. Pernah Bapak Ibu kan mimpi buruk, dikajah harimau, dikajah ular gitu. Takut kan, mengerikan tu. Sama proses kematian juga begitu. Yang menghadapi sakit itu adalah rohani kita. Dan kata Allah itu para malaikat menampar, membentangkan telapak tangannya menampar. Makanya Bapak Ibu, proses mati itu tidak sama. Makanya malaikat yang mencabut nyawa itu pun dua. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Ada malaikat yang mencabut dengan kasar. Ada malaikat yang mencabut dengan lunak. Bukan mencabut, nyawa itu yang ingin keluar. Namanya nasyitat. Jadi ada memang wan nazi'at, memang dikasari. Makanya kalau Bapak Ibu bertanya sakit tidak mati Ustaz? Sakit, Ibu, sakit. Mati itu sakit kalau yang datang wan nazi'at. Maka ada sebuah cerita dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nabi Isa pernah menghidupkan orang mati, sudah 500 tahun dia mati, dihidupkan Nabi Isa. Atas izin Allah hidup dia. Ditanya, kau berapa lama mati? Sudah 500 tahun. Apa yang kau rasakan selama 500 tahun? Sakit mati itu belum hilang sampai sekarang. Sakit mati itu, puncak sakit. Kalau yang datang wan naziat, kalau malaikat yang datang nih basitu aidihim, menampar-nampar wajah orang itu. Tapi itu kata Allah kalau dia zalim. Makanya Bapak Ibu jangan pernah menzalimi hak orang. Jangan. Orang yang berbuat zalim itu matinya sangat sulit. Zalim kepada siapa saja, hingga zalim kepada diri sendiri. Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan apa yang mesti saya sampaikan. Soal Bapak Ibu berhenti terima atau tidak, tugas saya selesai. Bapak Ibu, bapak-bapak yang merokok itu tuh menzalimi diri sendiri. Rokok itu racun. Itu Bapak hisab Allah menciptakan kita untuk tujuan kebaikan. Sekarang Bapak merusak diri Bapak sendiri. Berhentilah. Pada tapuk-tapuk malaikat mati, sejak berhenti sekali. Ya. Dulu Bapak kan nak merokok lahir lah. Kecuali pas lahir dah tercetang rokok di muncung langsung. Ya tu. Kau ndak lah. Kudian berokok kok. Kalau kudian tu itu kan dibuik nama itu. Yang datang belakang tu bisa hentikan tu. Berhentilah. Karena itu masuk menzalimi. Jadi zalim tu bukannya menzalimi orang, bisa menzalimi diri sendiri. Tak boleh menzalimi diri sendiri, tak boleh. Rasulullah ibu-ibu pernah tak, coba bertanya, ibu pernah tak ibu berdoa dulu waktu salat, ya Allah kirim ambo suami perokok? Pernah? Pernah ibu berdoa macam tu? Dapat modeko tu, dapat akal itu ya. Makanya ibu jangan dizalimi. Karena Allah tidak menyebutkan kezaliman itu bentuknya apa. Semua orang zalim, apakah zalim kepada orang, apakah zalim pada dirinya, ketika mati malaikat akan membentangkan tangannya menampar-nampar orang itu. Buktinya bapak-bapak bisa Ramadan berhenti siang merokok? Bisa nak? Ya kan berarti bisa namanya tuh. Kecek ibu-ibu, alhamdulillah lah dikecek ustaz ini ya. Kok awak mengecek kapak kau yang sering ngewak itu ya.
Ya, ibu, orang parokok ke ibu, masya Allah. Ni kampung pun ada pameo, ada ibu dah. Di tagan merokok, di cucunya, ala make merokok, jolai lagi merokok jolai. Kecil kakek tadi, dan aja nang tagan merokok ndak aja. Dan jo nenek ang tu ketika muda sebulan ndak bersobok taluk dan mah. Pi kok jo rokok sehari mati dan kocaknya tu je ibu. Betul mana orang perokok kau pak. Habis siap nyoba pisah jalan rumahnya, pada pisah jalan rokoknya. Itu. Ibu. Tu bahasa tu. Pada cara jo rokok aja yo binilah tu ya. Kenapa? Itu peringatan Allah, agama ni peringatan Pak ya. Dan peringatan tu bagi yang takut, yang tak takut silakanlah kami mati sebentar leh mah. Tu timur tapuk-tapuk malaikat sudah beko. Ya ta? Berhentilah. Karena Allah menyebut begitu, andai engkau melihat iziz zalimuna fi ghamaratil maut al malaika basitu aidihim. Orang zalim itu kalau dia mati, malaikat datang menampar-namparnya. Percayalah. Apapun bentuk kezaliman, apakah kezaliman kepada orang, tu maka sering saya katakan hak-hak orang jangan pernah dikebiri. Ya, termasuk Bapak Ibu kalau baralik jangan ambil jalan lawe-lawe, ku pun zalimi orang tu macam yo ibu kamu. Ya, kalau baralik Bapak Ibu, tolong diambil seketik jalan kok tak ambil juga. Kadang kawak ambilnya. Jangan jalan kadang tu separuh dia ambil, nyo tapuk-tapuk dia malaikat besok cayalah kamu. Kan zalim nama tu, tambik orang lalu dia tu mah, tambik hak orang dia tu mah, cayalah ibu kamu. Yalah. Nah, jadi kematian itu sakit iya kalau dia zalim di dunia dan Allah sudah jamin. Orang zalim, orang kafir, ahli maksiat itu kalau mati tidak ada nikmat matinya, ditampar malaikat. Nah, beda dengan wanasyitat, kalau matinya kalau dia orang baik, maka dia sendiri yang ingin keluar, namanya wanasyitat. Sudah bersemangat dia datang malaikat maut, nampak malaikat maut datang, dak tanggung gadang hati bu, semangat. Ginilah. Ibu kalau datang auto mencampui, iya kah? Koper lun siap le, baju lu megosok le, piti lu nado le, koto lah tipu dah sasangok, sasangok. Tapi ibu, koper lah siap, baju lah siap, piti lah siap, sado lah siap, alun jo tibu auto kalau dak gelisah. Kok nampak auto kok kotor, dah betul? Betul pula orang ketika mati ibu. Ibu yang siap mati itu ketika datang malaikat maut, dia kadang hati le, mangalam ambek banang ku tibu tu masuk ibu. Cele ibu kamu. Ada orang dah ingin bana, lah rindu bana mati. Yang begitu namanya wanasyitati nashta. Orang ini Bapak Ibu, proses sakaratnya begitu indah. Kenapa? Wa absyiru bil jannah, dipertontonkan surga kepadanya. Surga itu indahnya Masya Allah. Beginilah, ibu-ibu pernah mendengar cerita Nabi Yusuf lewat di depan ibu-ibu yang sedang megang pisau. Apa yang terjadi? Ibu-ibu tadi memotong-motong jarinya. Bukan sekali potong ibu, berkali-kali potong jari itu. Tidak terasa sakit. Kenapa tidak terasa sakit? Karena ada keindahan yang dipertontonkan kepadanya Yusuf. Yusuf itu gagah, indah. Sehingga ketika Yusuf lewat di depan ibu-ibu, ibu kok mengarik-ngarik jari. Besok kalau ambo ceramah, ibu buat pisau. Ibu karik jari ibu, sakit enggak? Aku sakit, ambo tak seperti Yusuf loh tu. Ya. Yusuf tu Masya Allah, kata Nabi, wa'tiyalahu satrul husni. Yusuf itu diberi ketampanan separuh keindahan semesta. Begini kata Nabi, Allah ciptakan keindahan 100, 99 di sorga keindahan itu adanya. Satu turun ke bumi. Dari yang satu itu dibagi bersama, dan Nabi Yusuf separuh dari yang satu sendiri. Dari yang satu tadi Nabi Yusuf dapat separuh. Yang separuh lewat bagi bersama-sama macam cukup untuknya kau. Aku dapat sang nenek seorang tadi yang separuh tadi. Ya tu. Nabi Yusuf separuh sih. Ya tu. Yang separuh dari yang satu saja sudah melupakan derita dan sakit. Apalagi yang 99 yang diperlihatkan saat sakaratul maut ni. Apakah terasa sakit mati?
Yang namanya mati pasti sakit. Tidak ada mati, ada sakit. Tapi hilang ketika dipertontonkan surga tadi. Nih. Itu kalau wan nasyidat. Itu kalau dia beriman dan istiqamah. Kalau yang zalim, beda lagi. Itu kenapa Bapak Ibu, orang yang baik kalau mati, apa yang terjadi? Nanti baca di surat surat An-Nahl ayat yang ketiga 43 ya. An-Nahl 32. Apa kata Allah di An-Nahl 32? Kata Allah, orang-orang yang matinya baik, allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang-orang yang matinya baik, itu para malaikat menantinya, menyambutnya di setiap pintu surga dengan kata salamun alaikum. Jadi ada orang ketika mati Bapak Ibu disambut para malaikat di setiap pintu langit. Karena kita akan mati melewati pintu-pintu langit. Dan itu malaikat menyambut dengan kata salam berjejer di setiap pintu langit. Itu malaikat sambut kita dengan salam. Karena orang kalau mulia Bapak Ibu datang disambut. Itu toh. Nyo ciri orang mulia aku ibu datang disambut. Makin ramai orang menyambut itu makin mulianya. Tak betul? Ginilah. Kalau Ustaz Abdul Samad datang ceramah di Masjid Raya Ampang, disambut tak? Disambut. Kalau Ustaz Sofian datang, oh tak, tiba-tiba lah pulang lah dia tu. Bambu kau tak bersambut. Oh, karena bambu dah semula Ustaz Abdul Samad lah. Tak betul? Nyo makin mulia orang kau makin disambut. Inilah ibu dulu waktu baru-baru jawab Pak, waktu pengantin baru pulang apa bersambut tak? Bersambut. Bambian tasnya, bambian sepatunya tak betul? Bukan baju tak betul? Kalau pensiun kau bersambut je lah. Oh ndak lah pulang lah ndak lah dia. Tak betul? Pulang lah ndak pulang lah ya pak lah. Itu kunci sepintu lah. Itu. Yalah kan ke dak letik dak batalu lah. Nya kan itik kau makuk dicari dak pulang sore kan dak batalu. Kalau itik dak batalu dak pulang sore kunci je kandang lah dak pulang dak anti lah itu kalau makan musang lah itu ya. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa ibu-ibu sambut apa ketika muda-muda dulu? Karena nyo bernilai, nyo mulia di depan ibu. Kalau kini kau ndak ada hilang. Ya tu. Kidak lah ibu lah payah sibuk cucu sama apa lah tinggal. Di mana gua apa ni dak ada rago lah lalu saya seorang lah makan seorang saya lah. Ya tu ya. Jadi Bapak Ibu orang mulia itu tandanya disambut. Nah, orang kalau mati, orang baik kalau mati kata Allah, para malaikat menanti dan menyambutnya di setiap pintu langit. Bapak Ibu kalau mati nanti lihat pintu langit tu. Karena semua kita lihat pintu langit, percayalah. Nanti baca di surat Al-A'raf ayat 40 itu. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Orang-orang yang menyombongkan diri, yang tidak beribadah, ahli maksiat, dosanya banyak, tidak bertobat matinya, itu ketika mati semua pintu langit dikunci. Semua pintu langit dikunci. Maksud dikunci itu ya tidak akan disambut, tidak akan dibukakan pintu langit itu. Carilah jalan, terserah malaikatlah cari jalan. Pintu langit ditutup. Kalau dia menyombongkan diri. Nah itu kenapa ya Allah mengatakan malaikat ketika orang ini mati basitu aidihim, membuka lebar tangannya. Membuka lebar tu bahasa majas namanya, maksudnya menampar. Karena orang kalau menampar membuka tangan. Ya, itu yang akan terjadi pada proses sakaratul maut. Tapi Bapak Ibu kabar gembiranya tadi kan ada ya di Fusilat 30 tadi. Ibu Bapak istiqamalah. Cari amal yang Bapak Ibu bisa menjaganya sampai kematian datang. Carilah amal satu saja. Ambo Ustaz salat sunat salah Ustaz. Tiap hari berapa? 10 rakaat seperti lakukan Nabi. Baiklah. Ibu Bapak jaga saja salat sunat 10 rakaat. Jangan tidur kalau belum 10 rakaat. Pokoknya 10 rakaat mati. Aman. Ambo sedekah selesai bara ya 2000 sak 2000 tiap hari. Kecuali jatuh miskin. Pokok tiap hari 2000 sampai mati. Ambo baca Quran selesai baiklah berapa? 10 ayat tiap hari ya, 10 ayat. Jangan tidur kalau dah belum 10 ayat. Tunggu mati. Yang istiqamah tu pasti nikmat matinya. Percayalah ibu kamu. Ya. Atau istiqamah dalam amal-amal yang pasif. Ibu sabar kalau ada bencana, musibah, petaka yang tak menyenangkan, ibu sabar. Nah kesabaran itu yang tak ada batas itu
Itu juga membuat matinya mudah. Itu makanya orang di depan pintu surga, apa sambutan malaikat di depan pintu surga? Salamun alaikum bima sabartum. Itu di Ar-Ra'd ayat 24. Penduduk surga disambut di depan pintu surga dengan kalimat, selamat kalian masuk surga karena sabar. Sabar ibu ya. Jadi itu contoh pernah saya ceritakan istri Fir'aun. Dapat suami Fir'aun, dia bersabar. Tak pernah melawan. Itu ya. Jadi ibu-ibu kalau nyoberangi dapat sabar. Nyosipak, nyotapuk, sabar. Itu. Ibu tunggu salah mati itu kalau lagi itu ibu. Ya hanya tak murah lah ibu ya. Tak murah kerajo lah ibu. Ya kan kalau ingin kenikmatan yang besar tu amal ngenek mah bisa. Ya toh, ibu tahanlah, tahan, sabar. Nanti ibu tunggu saja mati ya. Ya lagi apa kau menyeringi ke tak lokal lama jadi bantu le kau tu. Paling 5 tahun kau menyeringi tu payah pak tu le tu. Ibu tunggu mati nikmat saja itu. Gitu. Itu istiqamah nama ibu tu, istiqamah. Ya. Tidak mengubah pilihan. Itu namanya istiqamah tu. Kalau ibu bersabar sabar, tapi kalau ibu mengecek sabar kau aduh mati kau mah. Tu ndak sabar, ndak istiqamah namanya. Nah, itulah rahasianya kenapa ya kematian disebut ghamarat ya, ghamaratil maut. Itu kenapa malaikat disebut basitu aidihim. Itulah ya yang disampaikan Allah di surat Al-An'am 93 tadi ya. Ya lebih kurang mohon maaf, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.